Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat em, melakukan diskusi mengenai database dan pengimplikasiannya. Perkenalkan, saya Febrilian dengan stambuk F1D22117 selaku moderator dalam diskusi kali ini. Dan anggota kelompok saya, yang pertama Andri Rambung selaku pemateri kedua, Hasnita selaku pemateri ketiga, dan Sutriasni Kusmawardani selaku pemateri pertama. Adapun susunan pembahasan yang akan didiskusikan pada pagi hari ini yaitu mengenai yang pertama dasar-dasar database, yang kedua sistem manajemen database, dan yang ketiga komputer dan pribadinya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Sutriasni Kusmawardani untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar database. Basis data atau database merupakan sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Selanjutnya, konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan sebuah basis data yang memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini juga disebut skema. Kemudian, model yang umum digunakan sekarang itu adalah model relasional yang menurut istilahnya, layanan mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari basis, baris, dan kolom atau definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Selanjutnya, istilah basis data ini mengacu pada koleksi dari data-data yang saling berhubungan dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS. Basis data juga dapat sebagai hubungan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu tersimpan di hardware, komputer, dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kusmawardani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Andri Rambung untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan yang kedua yaitu manajemen database. Sistem manajemen database atau database management system atau dapat disingkat DBMS atau juga dapat disingkat sebagai SMDB merupakan suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Contoh tipikal dari SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan. Berikutnya, contoh dari SMBD yaitu yang pertama Oracle, yang kedua SQL Server 2000-2003, yang ketiga MS Access, yang keempat MySQL, SQL, dan sebagainya. Selanjutnya, penyimpanan data dalam bentuk DBMS mempunyai banyak sekali manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet seperti diantaranya yaitu yang pertama performance, yang kedua integrasi data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS, yang ketiga independensi, yang keempat sentralisasi, dan yang kelima sekuritas.
Adapun komponen-komponen utama dari sebuah sistem basis data yaitu sebagai berikut. Yang pertama perangkat keras atau hardware. Yang kedua sistem operasi atau operation system. Yang ketiga basis data atau database. Yang keempat sistem atau aplikasi atau perangkat lunak. Pengelola basis data atau DBMS. Yang kelima pengguna atau user. Dan yang keenam aplikasi atau perangkat lunak lain atau opsional. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, langsung saja di sini saya akan membacakan materi tentang komputer dan pribadi. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer pribadi pertama kali digunakan di majalah Science pada tahun 1964 dalam artikel berseri yang berjudul The World in 1984. Kemudian generasi pertama mikrokomputer mulai bermunculan pada tahun 70-an. Namun begitu ia tidak berkembang tinggi dan kurang cakap dibandingkan dengan komputer bisnis pada waktu itu, sehingga banyak digunakan oleh peminat komputer atau hanya untuk permainan elektronik serta penggunaan multi-word system. Mikroprosesor yang pertama dipakai adalah IBM, adalah Intel 4004 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 1971. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kali ini, yaitu yang pertama, basis data merupakan sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer, di mana disimpan di dalam komputer ini secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan kartu program komputer untuk memperoleh informasi dan dari basis data tersebut. Yang kedua, sistem manajemen basis data atau database management system atau kadang disingkat dengan SMBD merupakan suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal SMDB adalah yang pertama akuntansi, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah sistem pendukung pelanggan. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu komputer, di mana komputer merupakan alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer pribadi pertama kali digunakan di majalah New Scientist pada tahun 1964. Pada tahun 1964 ini dalam artikel berseri yang berjudul The World in 1984. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan mengisi di link di room diskusi yang telah disediakan. Akhir kata saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.